di dalam organisasi profesi harus ada kode etik. Oke. Gitu. Nah, sepanjang kode etiknya longgar, maka profesi itu menjadi longgar. Jadi kalau Anda mau jadi wartawan, ya harus pelajari juga itu semua hal yang ikut membatasi ruang gerak wartawan. Kenapa? Karena wartawan itu mewakili publik pembacanya atau publik penontonnya. Jadi saya ingin menggambarkan kepada khalayak semua pembaca ini, beda loh kerja wartawan dengan kerja netizen. Beda sekali kerja citizen journalism dengan kerja wartawan profesional. Gitu. Itu satu hal. Yeah. Hal yang lain saya ingin mengatakan kepada publik juga bahwa generasi saya dan sebelumnya itu menjadi wartawan karena kami memilih buat menjadi wartawan. Ya, ketemu lagi di podcast Singkat Berita. Saya Bayu Sutiono dan sekarang saya senang karena bisa reuni sama senior saya di Liputan AMC-TV. Tapi yang satu ini bukan hanya jadi wartawan di Liputan 6, cuman dia udah ada dengkot kali. Udah kawakan banget sejak di Harian Kompas. Bang Albert Kuhon. Bang, terima kasih mau mampir di podcast Singkat Berita. Sama-sama. Kita mau ngobrolin buku yang dieditorin sama Bang Albert Kuhon tuh ya. Kesaksian 23 wartawan Kompas. Kompasnya pakai logonya Harian Kompas nih. Tagline-nya Amanat Hati Nurani Rakyat. Iya. Buku ini pas dengan 60 tahun Harian Kompas. Ya, kalau nanti yang nonton kita ngobrol di podcast ini, wah ini pas dalam 60 tahun. Tapi sebelum kita ngobrol ini Bang Abel bilang, enggak, ini enggak dalam rancangan 60 tahun Harian Kompas gitu ya? Kebetulan saja selesai Kebetulan dicetak beberapa hari sebelum ulang tahun Kompas. Tapi buku ini sebetulnya sejarahnya panjang. Nah itu, gimana sih ini Bang Albert, Bang Kuhon, oke gue bikin buku ini. Itu apa awal-awalnya? Awal-awalnya itu tahun 1988, sekitar itulah. Kebetulan 88? Iya. Saya jauh amat nih. Iya, saya bikin serikat pekerja di sana, di Kompas. Di Harian Kompas. Bersama pelopornya itu 4 orang, saya bersama 3 orang yang lain. 3 orang itu kemudian minta maaf. Saya merasa bikin serikat pekerja itu bukan sesuatu yang salah. Jadi kenapa kita harus minta maaf? Oh, jadi agak nggak boleh nih bikin serikat pekerja waktu itu di Harian Kompas? Bukan agak nggak boleh, memang tidak boleh. Oh, oke. Akibatnya, saya dihukum. Hukumannya selama bertahun-tahun sesudah kejadian itu, semua tulisan saya tidak boleh dimuat di Kompas. Nggak boleh naik? Oke. Tidak boleh dipublikasikan. Tetapi saya nggak dipecat. Nama saya tetap ada di box redaksi Kompas itu. Wartawan. Tetapi semua tulisan saya tidak boleh dimuat. Jadi saya nggak bisa meliput kemana-mana. Oh, Bang Abe tahu itu memang sengaja diperlakukan kayak gitu? Memang. Dan bertahun-tahun. Lalu pernah nanya, setahu saya Bang Kuhon kan orangnya cuek aja, memang. nanya gitu. Iya. Kenapa gue? Karena saya bikin serikat pekerja. Oh. Jadi semua redaktur di Kompas memang sudah diberitahu tidak boleh menurunkan tulisan saya. Akibatnya, ya, saya kan jadi nggak bisa meliput. Percuma meliput, toh nggak bakal dimuat. Lalu ada juga aturan lain di Kompas waktu itu, peraturan perusahaan. Kalau kita tidak masuk 3 hari berturut-turut, itu dianggap mengundurkan diri. Kompas memang menyuruh saya mengundurkan diri. Tapi saya tidak mau. Jadi Bang Kuhon masuk terus? Masuk terus setiap hari. Absennya masih pakai tanda tangan gitu. Jadi setiap hari saya harus masuk. Tapi tidak boleh meliput, tidak bisa menulis. Akibatnya, ya saya cari bahan lah tentang sejarah pers,
sejarah Kompas, segala macam. Nah, itulah saya susun menjadi catatan pribadi saya. Dari tahun 98 itu. 88. Sampai suatu saat 89 kalau nggak salah. Saya ditawarin kerjaan sama Bang Hasibuan, Albert Hasibuan. Katanya, kan dia kalau ngomong sama saya, lu gua. Yeah. Lu ngapain kayak gitu di situ? Ntar jadi nggak bener lu, katanya. Udah kerja tempat gua aja. Gua lagi mau bikin biro di Amerika. Lu kepala biro aja di sana. Enggak Bang, saya nunggu dipecat dulu. Tapi nggak dipecat-pecat. Karena Kompas tidak mau memecat saya. Mengharapnya saya mengundurkan diri. Itu lama saya. Lama tuh? Lama, berbulan-bulan itu. Sampai akhirnya 3 bulan terakhir itu saya tiap hari berdoa. Bertanya sama Allah. Apa yang harus saya pilih ini? Tetap di Kompas atau di Suara Pembaruan? Sampai... waktu itu Bang Albert Hasibuan di Suara Pembaruan ya? Suara Pembaruan. Pemimpin umum dia. Sampai bulan Agustus 89. Oke. Akhirnya saya keluar. Gitu. Nah, singkat cerita, catatan yang saya buat itu kan masih mesin ketik zaman itu. Nah, kemudian dipindahkan. Lalu ketika saya mau keluar, itu ada sejumlah percakapan dengan Yakob Utama. Itu juga ada, saya diam-diam rekam percakapan itu. Itu ditranskrip. Isinya ya meminta saya mengundurkan diri, bahwa saya menyebabkan kerisauan di kalangan karyawan, dan seterusnya, dan seterusnya. Saya bilang, saya nggak merasa salah. Jadi kalau memang saya dianggap salah, pecat aja. Tapi Kompas tidak mau memecat. Dan sebenarnya itu ditranskrip semuanya. Catatan itulah yang kemudian tersimpan lama. Lalu tahun 2017 saya mulai ketemu lagi dengan teman-teman lama. Jadi sesudah keluar dari Kompas, saya masuk Suara Pembaruan. Di Suara Pembaruan saya bekerja menjadi kepala biro di Amerika. Pulang ke Indonesia tahun 97. Nah, kita bergabung di situ. Ketemulah sama teman-teman di Liputan 6 itu. Di SCTV. Iya, di SCTV. Saya masuk 98 udah ada Bang Albert Kuhon. Masih baru-baru itu. Nah, kemudian saya keluar dari SCTV 2002. Bikin perusahaan dan sebagainya. Singkatnya tahun 2017 saya mulai ketemu dengan beberapa teman lama yang sudah pensiun. Pensiun juga, keluar dari Kompas ya. Senior-senior saya. Di antaranya itu Pit Warbung. Pit Warbung itu dulu redaktur luar negeri. Waktu saya baru masuk, saya pernah bertugas di desk dia. Jadi kita pernah ketemu, kemudian ngobrol lah di Bintaro. Saya ajak ngopi, ngobrol-ngobrol. Saya tanya gimana kabarnya dan sebagainya. Ketemu juga senior-senior yang lain. Ada Wargaci, bekas koresponden Kompas yang di Semarang. Dulu saya pernah tugas sama-sama dengan Wargaci di meliput macam-macam lah, kasus perjudian di Semarang, pembongkaran tambak-tambak rakyat di sana. Walaupun Bang Kuhon udah nggak jadi wartawan Kompas waktu masih itu. Kompas. Oh, waktu itu masih Kompas. Saya pernah bertugas bareng sama Wargaci. Dia udah pensiun juga. Ketemulah saya suatu saat gitu di rumahnya di Karawaci, ngobrol. Nah, kepada mereka saya bilang, saya lagi mau nyusun buku nih. Gitu. Saya lagi ngumpulin pengalaman teman-teman wartawan Kompas. Pit Warbung sudah tidak lagi aktif menulis, jadi saya wawancara aja. Saya tanya riwayatnya dan sebagainya. Wargaci waktu itu juga sudah berhalangan menulis, sudah terlalu tua. Dia bilang kesehatan udah nggak ini, mata juga nggak terlalu jelas. Jadi saya wawancara juga. Semua direkam. Ya, direkam. Kemudian ada lagi
ketemu lagi Puniman juga begitu. Puniman sibuk. Sekarang usianya mungkin hampir 80, tinggal di Bogor. Bekas koresponden Bogor, saya ke rumahnya. Ketemu juga Pius Karo. Pius Karo itu dulu wartawan Kompas yang pernah ikut pinisi. Berlayar dari Pelabuhan Sunda Kelapa atau apa itu yang bukan Tanjung Priok. Iya. Sampai ke Vancouver. Yang di Kanada. Dunia pinisinya itu. Ya. Itu okay. Pius Karo. Saya ke rumahnya juga di Condet sana, masuk gang. Kita ngobrol. Saya catat, sebagian saya rekam dan sebagainya. Nah, saya juga bilang memang saya mau nerbitin buku. Itu jadi tahun kepada mereka sama teman-teman ini, Bang Kuhon minta cerita liputan mereka. Pengalaman bagaimana mereka masuk di Kompas. Liputan apa yang paling berkesan. Oke. Kemudian bagaimana sudah berhenti dari Kompas. Kisah itulah. Kisah hidup mereka. Waktu itu belum ada disruption oleh digital, belum ada. Belum terlalu lah ya. Belum, 2017 belum. Baru pager, handphone. Kira-kira baru gitu itu teknologi. Itu baru online mulai gitu kan. Okay. Jadi itulah yang saya kerjakan. Kemudian 2018 atau 2019 saya ketemu Julius Pur, Askarmin. Gitu. Ada beberapa yang saya tidak sempat wawancarai, walaupun beberapa kali ketemu. Gitu. Sudah keburu wafat, misalnya Fahmi Miala. Gitu. Itu muncul di benak Bang Kuhon nama-nama teman-teman itu, atau pas ketemu ingat tanyain gitu? Iya, kurang lebih gitu ya. Oke. Tidak ada yang saya rencanakan. Saya mau milih orang-orang ini, tidak ada. Tidak ada. Jadi begitulah jalan seperti itu. 2017, 2018, 2019, 2020. Badil juga, Rudi Badil. Saya ketemu, ngobrol. Saya catat sebagian cerita dia. Lalu terhenti kerjaan itu karena saya banyak sekali kerjaan lain. Jadi udah sementara berhenti di situ. Kemudian tahun 2023 itu saya menerbitkan buku. Awalnya itu terjadi buku itu tentang kewartawanan suara pembaruan. Jadi cerita tentang wartawan-wartawan suara pembaruan. Ada yang lain gitu. Bukan yang ini. Satu kisah yang lain. Nah, ini kisah tentang wartawan Sinar Harapan dan Suara Pembaruan. Waktu itu Suara Pembaruan berhenti terbit. Sehingga saya bilang, teman-teman, mari kita bikin memori atau kenang-kenangan tentang perjalanan kita menjadi wartawan. Saya umumkan di grup wartawan teman-teman Kompas, teman-teman pembaruan. Semua mengumpulkanlah ceritanya itu. Tidak semua, hanya itulah berapa orang itu. Tidak banyak, sekitar 19 mungkin. 19 kalau nggak salah. Itu. Nah, kemudian selesai itu terbit, saya umumkan di grup teman-teman wartawan Kompas. Kita punya juga. Saya bilang, teman-teman, saya baru aja selesai menerbitkan buku tentang suara pembaruan ini. Dan saya mau melanjutkan dan mau menerbitkan yang tentang Kompas. Kirimin saya naskah, saya kasih deadline tanggalnya. Itu tahun 2023. Tidak banyak yang merespon. Tidak banyak. Padahal saya udah punya modal kan beberapa orang yang tadi saya bilang itu. Dan kebetulan juga, atau bukan kebetulan, ketidakberuntungan barangkali. Sebagian dari narasumber yang saya wawancara itu keburu sudah berpulang. Yang udah terkumpul itu. Ya. Jadi saya kan merasa berhutang. Kemudian yang kejadian lebih menyedihkan adalah Askarmin. Ingat Askarmin nggak? Bekas pemretnya Antv. Gitu. Wafat dia. Oke. Dia sudah saya wawancarai. Sudah
bahan tentang dia itu udah lengkap. Tapi bukunya nggak terbit-terbit. Jadi ketika saya malam-malam itu layat ke rumahnya, hujan, banjir, di depan jenazahnya saya bilang, Mas Karmin, saya selesaikan buku itu. Saya bilang gitu. Nah sejak itu saya betul-betul mengerjakannya secara serius. Nggak terdistract lagi sama yang lain-lain. Ada, tapi saya memang berniat segera menyelesaikan. Itu. Okay. Lalu ada beberapa orang, misalnya Raymond Toruan, itu saya sering ngopi, ya saya ajak ngobrol. Lalu Yusuma di Praja, beberapa kali saya ke rumahnya di Depok sana. Saya dapat juga cerita-cerita. Nah, kurang lebih seperti itulah terkumpul. Kemudian ada beberapa teman-teman yang lain yang merespon ketika saya kirim di grup itu. Ada Aceh Matsupi dan sebagainya. Nah, jadi terkumpullah 23 dengan saya. Jadi 22 plus saya menjadi 23. Okay. Itulah ceritanya kenapa 23. Oh, karena 23 lah yang udah diwawancarai, merespon di ketika diminta cerita-ceritanya. Ada juga beberapa yang saya hubungin secara pribadi, tidak usah saya sebut namanya, memang menolak. Oke. Mungkin dengan berbagai alasan. Iya. Satu, barangkali mereka memang sibuk. Karena ketika saya minta juga banyak yang terlambat dari deadline. Kedua, barangkali mereka agak bercuriga. Jangan-jangan saya mau menulis buku yang menyudutkan Kompas, gitu kan? Jadi karena dulu saya karena track recordnya bikin resah karyawan gitu ya. Rapot saya kan merah di Kompas. Oke. Gitu. Tapi nggak, ini kan dugaan ya. Mereka juga nggak nanya gitu. Tidak. Buat apa nih? Ada lagi yang mengatakan, sudahlah saya ingin melupakan kisah lama saya di Kompas. Gitu. Kan saya juga tidak bisa memaksa. Ya sudah gitu. Nah ketika buku ini sudah terbit, lalu banyak yang protes. Kok gua nggak diajak? Loh gimana? Saya bilang, loh, serius? Iya. Serius? Iya. Oh. Ada. Kok saya nggak tahu gitu? Nah, Jangan nggak ngelihat di grup. Enggak. Secara pribadi kebetulan misalnya orang itu sudah pernah saya hubungin. Saya bilang scroll ke atas percakapan kita. Tahun 2023 saya udah minta Anda. Tapi tidak sampai sekarang tidak ada respon. Misalnya begitu. Oke. Jadi ini terbuka peluang dong ini. Kesaksian 23 wartawan jilid 2. Katanya ada 250. Oh, 250. Wartawan Kompas. Jadi bisa jilid 10. Bisa jilid 10. Tapi enggak. Sementara itu. Jadi itu background-nya. Okay. Kenapa jadi buku ini. Kebetulan selesai cetaknya itu beberapa hari sebelum ulang tahun Kompas. Iya, 60 tahun kemarin ya. Sudahlah kita anggap aja itu hadiah ulang tahunnya Kompas. Iya. Yang menarik yang saya juga dapat informasinya Bang Kohan, ini mengumpulkannya itu wartawan Kompas yang udah senior, sampai ada juga generasi-generasi yang juga sebutnya masih muda gitu juga ada. Apa semua udah pensiun yang di 23 kesaksian ini? Di buku ini? Kayaknya semua pensiun ya, walaupun ada yang angkatan muda ya. Beberapa teman yang angkatan lebih junior dari saya itu ada Satrio Aris Munandar. Satrio Aris Munandar, oke. Itu Sekjen Aji dulu ya. Bikin Aji pertama dia. Iya, pendiri Aji. Satrio. Nah, sementara yang lebih senior dari saya itu Yusuma di Praja, itu juga pendiri Aji, gitu. Nah, beberapa lagi yang junior itu ada Fandri Yuniarti, itu tahun 80. Jadi menarik, artinya kan tetap aja dari sisi teman-teman yang ini disebut 23 wartawan harian Kompas ini, dari beberapa generasi kebetulan Bang Kohan mengumpulkannya ya kan? Tidak mengumpulkan, terkumpulnya sendiri kan gitu. Saya tidak menyeleksi. Tanpa direncanakan. Tidak. Ini ambil yang senior ini, enggak, pokoknya seketemunya kan gitu. Oh, tidak bisa. Karena dapatnya begitu ya begitu, nggak ada yang saya tolak. Iya. Dan ceritanya menurut Bang Kohan ya sebagai editornya emang udah menarik ini. Memang menarik. Masing-masing punya kekhasan sendiri. Karena
pancingannya kan apa yang liputan lo yang paling menarik pengalaman yang paling menarik ketika meliputnya gitu ya? Ketika menjalani profesi sebagai wartawan Kompas misalnya. Oh, oke. Fandri itu ada cerita-cerita apa tuh, Bang? Fandri misalnya ya, dia pernah bertugas di Kalimantan. Oke. Kalimantan Bar, kalau nggak salah, Pontianak, dekat-dekat situ. Dia pernah menerobos itu ke perbatasan, sampai ke Sarawak, gitu, lewat jalan tikus. Lalu balik lagi ke Indonesia, lewat jalan tikus lagi. Nah, perempuan loh, masih muda. Dan harus naik, misalnya kayak motor trail dan sebagainya. Cerita-cerita kayak gitu kan menarik. Dan itu tidak muncul di dalam pemberitaannya. Gitu. Ada lagi Askarmin. Haji Askarmin itu almarhum. Pernah ikut rombongan presiden. Ke Mesir. Kita biasa kan kalau ikut rombongan presiden itu dapat paspor hitam. Ya kan? Begitu selesai, kan dikumpulkan lagi. Nah, Askarmin memang merencanakan nanti sesudah selesai liputan, dia mau tinggal. Dia mau jalan sendiri. Lalu orang pejabat seknek yang bertugas mengawal mengatakan, nggak apa-apa, bawa aja paspormu, katanya, yang paspor hijau. Ya sudah, begitu selesai rombongan di Mesir, semua paspor hitam dikumpulin. Askarmin kemudian bawa paspor hijaunya dong. Gitu. Mestinya tidak masalah dong. Harusnya. Tapi begitu keluar Mesir, di bandara ditahan. Karena masuk dengan hitam, diplomatik, keluar pakai paspor biru. Di paspor hijau, kan paspor hitamnya udah dibawa pulang. Tinggal paspor hijau. Jadi tidak apa ada masalahnya? Tidak ada cap masuk. Nggak ada cap masuk. Berarti imigran gelap dong. Lupa. Ditangkaplah dia di situ kan. Sementara petugas imigrasinya tidak fasih berbahasa Inggris. Nah, Askarmin tidak fasih berbahasa Arab. Gitu kan. Jadi panjang itu keris. Gitulah salah satunya. Cerita ini yang ada di buku ini. Ada gitu. Ada banyak lagi seperti kisah Pius Caro. Kisah Pius Caro perjalanannya sendiri ke Vancouver naik kapal motor pinisi itu 2 bulan lebih, itu aja udah sebuah kisah yang menarik. Apalagi kejadian-kejadian di dalamnya gitu. Bagaimana dia membawa bir dari Indonesia di dalam kotak, ketika diminum di Kanada, dipancing sama wartawan Kanada. Wih, banyak juga ya bawa bir. Karena kalau ketahuan bawa bir itu dianggap menyelundup kan. Tapi Pius itu dengan kocaknya menjawab, ini kan buat balas, penyeimbang di kapal. kita bukan buat jualan katanya. Terus mari kita minum sama-sama. Gitulah. Ada di buku ini juga. Nah, jadi banyak sisi-sisi liputan yang tidak terungkap di dalam media massa. Gitu. Yang kemudian itulah yang Bang Kohan angkat di cerita-cerita di sebagai pengalaman-pengalaman yang bisa dibaca di sini. Maksud saya gini, Bang Kohan, kenapa angle-angle itu yang dari sisi kerja wartawan tuh begini, ada aja unik-uniknya gitu yang diangkat sama Bang Kohan? Begini, sekarang ini zamannya netizen. Zamannya ini udah media sosial nih kan. Citizen journalism, sehingga semua orang bisa merasa dirinya wartawan. Meliput, awas loh, gue viralin gitu kan, kurang lebih gitu. Ada kecelakaan, mau kayak apa kayak korbannya diambil apa segala macam sambil lewatnya itu di-upload. Gitu kan. Dan itu bisa menjadi berita dalam tanda petik, padahal itu kan cuma informasi sebetulnya, bukan berita. Jadi saya ingin menggambarkan kepada khalayak semua pembaca ini, beda loh kerja wartawan dengan kerja netizen. Beda sekali kerja citizen journalism dengan kerja wartawan profesional. Gitu. Itu satu hal. Hal yang lain saya ingin mengatakan kepada publik juga bahwa
generasi saya dan sebelumnya itu menjadi wartawan karena kami memilih buat menjadi wartawan. Generasi sekarang barangkali tidak begitu. Gitu. Kalau dulu saya punya kerjaan lain, saya pernah jadi manajer dan sebagainya, saya tinggalin. Karena saya pengen jadi wartawan dengan gaji sepertiga daripada gaji saya. Dan waktu Bang Kuon masuk seleksinya untuk jadi wartawan di Harian Kompas itu kan susah kan? Ya, dan saya terbang. Betul, kan? Manajer gitu. Terbang tuh. Ke Jakarta. Hanya untuk mengikuti seleksinya ya kan? Buat tes. Oh. Gitu. Jadi memang memilih. Gitu. Artinya niat memilih profesi wartawan. Wartawan. Gitu. Oke. Satu contoh lain ya. Ketika Presiden Soeharto berhenti sebagai presiden. Lengser. Ya. Itu Kompas memberitakan keesokan harinya, selamat datang pemberitaan baru. Itu judulnya. Iya. Itu adalah judul yang sangat nekat. Soeharto-nya masih berkuasa sebagai presiden. Iya. Gitu. Oh, oke. Nah, kenapa bisa begitu? Nah, ini ada kisahnya. Malam itu, mulai sekitar jam 9-10 gitu. Ada seorang redpel di Kompas namanya Aceh Matsupi. Ya. Aceh itu bergerilya, dia mencari kepastian. Jadi nggak Pak Harto itu besok? Kan udah kedengeran tuh, katanya Pak Soeharto mau lengser, katanya Betul. Pak Soeharto mau turun Betul. dari jabatan. Itu Betul. kan kedengeran 2-3 hari lah gitu ya. Jadi malam itu Aceh Oke. mencari tahu. Oh, itu tugas wartawan tuh. Nah, jadi sampai Cek jam bener apa enggak sih? Gitu. sampai jam 12 malam masih belum dapat. Oke. 12 malam. 12 Padahal malam. sudah harus Iya. cetak gitu kan. Menjelang hampir jam 1 gitu dia dapat informasi. Cak Nur Khalid Majid. Ya. Oke. Itu ketua tim penasihat reformasi atau apalah begitu. Oh iya, Jadi ya. gitu. Kan ada beberapa orang yang dipilih oleh pemerintah. Ada Cak Nur, ada Cak Nun, Ya, tokoh-tokoh itu Beberapa segala itu, macam ya. yang dikumpulkan. Untuk Katanya Pak Harto minta, nanya pendapatnya gitu. betul. Nah, ketuanya itu Cak Nur itu. Oke. Menjelang jam 1, Aceh dapat informasi bahwa Cak Nur itu ada di hotel. Dia coba hubungi, tidak bisa. Akhirnya dia menghubungi orang yang dekat dengan Cak Nur dan ada di hotel yang sama. Nyambung lah ketemu. Nyambung, tapi dijawab Cak Nur tidak mau diganggu. Oke. Aceh bilang, kalau gitu saya titip satu pertanyaan aja. Yaitu, Pak Harto besok jadi turun apa enggak? Bener mau lengser nggak? Mau Iya. turun apa nggak? Oke. Disampaikan rupanya sama orang itu. Nggak lama kemudian Aceh ditelepon oleh temannya itu. Yang orang dekatnya Cak Nun. Diberitahu bahwa besok jadi Jawaban dari Cak Nur. Cak Nur. Oh. Terus Aceh bilang, kalau begitu boleh saya kutip atas nama Cak Nur ya. Cak Nur tidak keberatan. Wow. Nah. Oke. Buru-buru dia menghubungi kantor. Karena udah mau dicetak Iya, gitu. mestinya udah dicetak. Dan Hanya nunggu itu. headline-nya mungkin apa gitu Iya. kan. Hanya nunggu itu. Yang udah dipersiapkan. Jadi besoknya muncullah berita yang berjudul sangat spekulatif. Selamat datang pemerintah yang baru. Setahu saya cukup lama kerja di Kompas. Tidak pernah Kompas itu menggunakan judul yang spekulatif. Berita spekulatif pun dia tidak mau. Harus betul-betul ada faktanya. Gitu kan. Yeah. Ini kan belum ada faktanya. Yeah. Selamat datang pemerintahan yang baru itu kan belum ada faktanya. Dan, Gitu. Presiden masih Soeharto Nah. gitu kan. Itulah besoknya keluar itu. Koran dengan judul itu. Jadi Aceh pagi-pagi nongkrong ke redaksi. Dia kembali ke redaksi. Malam itu dia pulang, tidur, terus pagi-pagi dia kembali ke redaksi. Dia tungguin. Semua pucat, karena sampai jam 10 Belum ada belum terjadi ada apa-apa. pengumuman. Berarti kan Kompas bisa dibredel, Ya, semua orang itu bisa ditahan. ya. Gitu kan. Sampai
akhirnya keluar pengumuman itu. Iya. Semua mata tertuju ke istana akhirnya. Cerita waktu itu. seperti itu tidak ada di liputan kan? Iya. Dan tidak mungkin dilakukan oleh netizen. Tidak mungkin dilakukan oleh citizen journalism. Iya. Gitu. Itulah salah satu contohnya bahwa Iya. Itu ceritanya Bang Aceh itu ada di sini ya? Ada. Oh, oke. ada. Jadi naluri wartawan itu cari dulu faktanya sampai udah cukup kuat, baru itu kemudian dia sampaikan ke kantor ya. Ya. Dan kebetulan, ya, jadi itu ada beberapa hal yang kebetulan. Kebetulan Aceh dapat. Kebetulan Aceh berani menyampaikan ke kantor. Iya. Kebetulan orang yang bertugas di kantor itu Juga berani. Agus Parengkoan, Oh, ya, almarhum, berani ngambil keputusan. Gitu. Dan kebetulan Kompas punya percetakan sendiri. Jadi Iya. jam 1 pun masih bisa run. Iya. Masih mencetak. Kalau nyetaknya di tempat lain kan enggak. Jadi banyak kebetulan ya seperti itulah. Iya. Lalu cerita yang hampir sama itu terjadi di Jakarta Post. Pemimpin umumnya namanya Raymond Toruan. Itu bekas orang Kompas juga. Iya. Gitu. Jadi dalam buku ini Raymond menceritakan pengalaman dia ketika sudah keluar dari Kompas menjadi pemimpin umum di Jakarta Post. Berdebatlah mereka di Jakarta Post karena sejumlah orang di Jakarta Post mengatakan Soeharto mundur. Raymond bilang, tidak, Soeharto tidak mundur. Itu jenderal Jawa, tidak mungkin mundur menghadapi sesuatu seperti itu. Jadi apa? Berdebatlah mereka sampai rekaman pidatonya itu didengarkan 4 kali. Disimpulkanlah bahwa Presiden Soeharto tidak mundur, berhenti. Maka Jakarta Post memilih judul Presiden Soeharto .. I quit, gitu. Saya berhenti. Bukannya resign. Itu perdebatan di ruang redaksi Jakarta Nah, Post. itu kan tidak muncul. Iya. Gitu. Nah, hal-hal seperti itulah yang menurut saya pantas diketahui oleh halayak, apalagi sudah sekian puluh tahun yang silam. Selain itu juga begini, Bay. Kita ini sama-sama wartawan ya. Sebetulnya wartawan itu dalam tanda petik pencatat sejarah. Iya. Mungkin sebagian juga pelaku sejarah sebetulnya. Iya. Nah, kalau itu tidak tercatat oleh orang lain kan sayang. Saya mencoba mengumpulkannya. Oh, oke. Itu. Jadi apa yang ada di buku ini cuplikan-cuplikan sejarah sebetulnya. Catatan pribadi si wartawan. Catatan pribadi yang kemudian kalau kita mengalami sejarahnya atau pernah dengar ceritanya, ini ada side of the story yang bisa dilihat behind the scene-nya, kira-kira begitu, atau cerita-cerita ini ya. Karena memang wartawan itu detik demi detiknya sebetulnya tahu apa yang terjadi. Cuma memang kita nggak bisa ceritain itu ke orang lain sampai kemudian itu kejadian. Oh, menarik ya. Oke, ini semua yang akhirnya terkumpul di sini ya. 23 kisah teman-teman wartawan harian Kompas. Oke. Sebenarnya banyak lagi gitu yang saya harapkan, tapi tidak merespon ya kan. Saya tidak bisa memaksa. Gitu. Walaupun nggak pada bilang kenapa mereka nggak mau. Cuman kecurigaan Bang Albert aja kan bilang ini kayak. Ya, menurut salah satu penulis di sini, dia bilang, ya saya memang dengar. Ada yang khawatir. Ya, ada yang khawatir itu dipelintir. Gitu. Tapi kan waktu kita ngobrol dulu tidak ada masalah politik, tidak ada masalah kantor. Itu betul-betul pure pengalaman saya katanya. Gitu. Jadi dia berani aja menyampaikan ini kan pengalaman saya. Kurang saya lebih begitu. Kompas sendiri waktu Bang Albert nyampaikan ini saya mau keluarin begini, izin ke Kompas atau Kompas tahu nggak Bang Kuhon akan mengeluarkan buku ini? Saya tidak minta izin. Ngapain orang kita nulis buku kok minta izin? Yeah. Dan ide saya sudah saya sampaikan di grup yang isinya
itu semua ada. orang Kompas Semua yang orang masih Kompas. aktif juga masih ada? aktif juga ada di situ. Oh, oke. Kemudian ada paguyuban pensiunan Kompas, ada di situ juga di grup itu. Jadi menurut saya setidaknya orang Kompas juga udah tahu kok. Lalu di dalam sini, di dalam buku ini ada 2 orang mantan Pemret Kompas yang menulis. Ada Rikat Bagun, Oke. ada Tommy Surya Pratomo. Mas Tommy sama Bang Rikat ya Iya. ikutan menulis di Iya. sini ya. Jadi Rikat pada saat itu masih direktur loh, salah satu pejabat teras di Kompas. Iya. Waktu menulis, Waktu kan menceritakan pensiunnya ini baru kan. beberapa minggu yang lalu ini. Betul, betul. Jadi Direktur saya di Kompas TV. nah, berarti kan tahu. Waktu itu. Ya kan? Ya. Gitu. Kurang lebih menurut saya loh ya. Jadi itu satu, saya tidak minta izin memang. Kenapa harus minta izin? Ya, ini udah pertemanan Bang Kuhon lah ya sama teman-teman semua. Yang kedua, ceritain waktu itu. Ya, yang kedua juga nggak ada sesuatu yang bertentangan atau menghujat Kompas atau menyerang Kompas kok. Ini cuma pengalaman teman-teman. Ya. Kalau waktu suara Sinar Harapan sampai ke suara pembaruan sama. Ini kan Bang Kuhon sama teman-teman bikin karena ada momentumnya. Ya. Jadi Bang Kuhon juga jadi wartawan lama di sana, bahkan memimpin sebuah biro di Amerika Serikat. Kalau Kompas, kenapa Bang Kuhon memilih teman-teman Kompas? Sementara Bang Kuhon punya story nih, kurang mengenakan bagi, kalau saya jadi Bang Kuhon ya nggak agak mengenakan nih saya sama Kompas, tapi nggak apa-apa saya tulis mengenai kesaksian teman-teman di Kompas. Kenapa tuh Bang? Kayaknya tidak ada hal yang tidak mengenakan loh. Oh. Ini betul-betul catatan. Jadi saya bisa bilang Bang Kuhon waktu dulu yang diminta mundur itu gara-gara bikin Serikat Pekerja, no hard feeling bagi Bang Kuhon. Oh ya? enggak, Oh oke. enggak. Kalau saya waktu itu tidak pergi dari Kompas, barangkali saya tidak jadi kepala biro di Amerika. Oke. Saya tidak juga bisa dapat gelar master dari Amerika. Saya tidak bisa kuliah sampai doktor. Mungkin jadi wartawan aja saya terus di Kompas gitu loh. Dan saya tidak kenal Bayu, tidak kenal teman-teman Liputan 6. Benar juga ya. Jadi semua kejadian Bayu di dalam hidup saya itu saya syukuri. Iya. Saya anggap memang itu rencana Allah. Gitu. Nggak ada kalau rasa sesal bahwa saya mendirikan Serikat Pekerja, rasa sesal saya harus meninggalkan Kompas, nggak ada. Saya masih berteman sama mereka dan saya tidak takut kok datang ke Kompas. Iya. Ada barangkali teman-teman yang punya hambatan psikologis buat datang sudah dia keluar dari Kompas. Saya tidak, karena saya tidak merasa salah, saya tidak merasa punya utang sama Kompas. Gitu. Oke. Itu yang itu sih, karena tadi Bang Kuhon cerita awalnya tuh gara-gara seperti udahlah nggak jadi ngeliput segala macam, akhirnya kan jadi kumpulan cerita tuh. Nah, yang waktu dikumpulkan pada waktu sebutlah Bang Kuhon waktu itu nggak bisa jadi ngeliput, malah jadi ngumpulin data, itu ada semua jadinya ke sini. Atau itu kan tentang sejarah pers. ada di sini. Ada sebagian Sejarah jadi Kompas. masuk juga. Sejarah Kompas, walaupun tidak semuanya. Jadi begini loh. Kenapa Jadi terpakai juga tuh ya waktu itu. Kenapa saya mendirikan Serikat Pekerja? Ada background-nya juga atau latar belakangnya. Saya dulu meninggalkan pekerjaan saya yang komersial dengan gaji yang cukup besar, masuk ke Kompas. Dan itu adalah media yang diterbitkan oleh sebuah yayasan. Iya. Yayasan Bentara Rakyat namanya. Ketika saya sudah menjadi wartawan Kompas berapa tahun, Menteri Penerangannya Harmoko mengharuskan semua media massa diterbitkan oleh PT. Oke. Ya. Lalu berubahlah
kepemilikan Kompas dari punya yayasan menjadi Kompas milik PT, Kompas Media Nusantara. Ketika mau mendirikan PT itu dan mendapatkan SIUP, diperlukan dulu itu ya, ada surat keterangan kelakuan baik. Surat keterangan berkelakuan baik itu SKKB namanya. Diterbitkan atau ditandatangani oleh pihak polisi. Kebetulan saya sering meliput polisi. Beberapa petinggi Kompas itu minta tolong supaya saya bisa menguruskan itu. Jadi saya datanglah. Yang tanda tangan memang teman saya. Waktu itu Mayor Sri Busono. Saya bilang, Pak Mayor, ini bos-bos saya mau bikin surat keterangan kelakuan baik. Mana datanya? Minta aja katanya. Saya bawalah data itu. Jadilah dibuatkan surat keterangan kelakuan baik. Jadi saya tahu dong bahwa ada perubahan dari yayasan menjadi PT. Berarti saya tidak lagi bekerja pada sebuah lembaga nirlaba. Tetapi saya bekerja pada sebuah lembaga yang profit oriented. Itulah yang kemudian mendorong saya dan beberapa mengajak teman-teman teman-teman bikin serikat pekerja. Gitu. Itu sebetulnya. Background-nya pada waktu itu ya. Pada masa itu. Bahwa akibat itu kemudian teman-teman jadi naik gaji dan sebagainya. Ya itu dampak yang berbeda lah. Tapi saya harus tertekan selama sekian tahun, tidak boleh menulis. Bayangin, tidak boleh menulis sebagai wartawan, tidak boleh menulis cukup lama dan tiap hari harus hadir di redaksi. Kayak apa sih rasanya? Ya. Semua orang di kantor tidak ngajak ngomong. Takut. Karena kalau ngajak ngomong saya bisa dimarahin atasan gitu kan. Ngeri kan? Situasi kayak gitu. Dan saya jalani itu. Oke. Dan dikasih oleh-oleh sama Bang Kuhon, berapa tahun kemudian ini ada kesaksian tonton. Tidak ada waktu itu kan rencana mau bikin ini. Tidak ada. Benar-benar tanpa rencana jadi Iya. ini ya. Oke. Kemudian muncul cerita-cerita dari teman-teman yang kebetulan jadi wartawan Kompasnya berapa lama sih Bang Kuhon sampai akhirnya keluar? 82 sampai 89 antara 7-8 tahun lah. 7-8 tahun ya. Iya. Ya pertemanan itu tetap terjalin sampai sekarang dan buku ini bisa jadi saksi juga bagi semua pihak. Pertemanan itu langgeng ya di sini ya. Mudah-mudahan menjadi bukti, mudah-mudahan. Gitu. Iya. Bagi Bang Kuhon sendiri, mengingat tadi ada janji sama almarhum Askarmin. almarhum Bang Askarmin sama teman-teman yang lain. yang waktu itu udah cerita tapi belum sempat membaca ini. Lepaslah ya utang atau bebannya Bayu, Bang Kuhon. Saya undang mereka pada saat peluncuran buku ini. Peluncuran kita tidak bikin mewah-mewah. Saya hanya mengajak teman-teman yang menulis dan teman-teman yang menjadi narasumber di dalam buku ini. Karena kan ada yang saya wawancara, berarti kan dia narasumber, dia bukan penulisnya. Saya ajak di satu kafe, kita ngumpul, dan saya undang juga keluarga teman-teman yang almarhum. Saya minta maaf terlambat dan saya bilang memang ini utang saya mencoba membayar utang saya. Itu baik. Jadi terwakili semua, ada keluarga Rudi Badil, keluarga Askarmin, keluarga Julius Pur, ada 4 yang sudah wafat itu, hadir semua kok. Ada yang tidak bisa hadir, Remon Toruan karena kebetulan harus ke rumah sakit. Warga Ci yang dari Semarang tadinya mau hadir, tapi dia juga mendadak dirawat di rumah sakit. Satu lagi koresponden dari Purwokerto, Hindariun, ada nulis di sini juga. Dia sedang dirawat juga di rumah sakit. Memang udah tua-tua, udah sepuh.
Itu. Satu lagi Jimmy, kebetulan Jimmy Haryanto itu sedang tugas di Keraton Solo. Jadi juri perkerisan atau apalah sejenis itu. Macam-macam ya Iya. sekarang. Jadi udah pensiun jadi wartawan, jadi juri, lombanya macam-macam. Oke, tapi jadi ada kepuasan tersendiri Bang Kuhon menyelesaikan kesaksian Tidak cerita-cerita dari kepuasan, teman-teman. saya merasa utang saya tercicil paling tidak. Bunganya tidak ada, tapi saya menyelesaikan pelunasan utang itu. Itu yang mengganjal di saya selama beberapa tahun terakhir. Kalau ada orang yang nanti ke toko buku dan kemudian pengen baca buku ini, jadi apa yang Bang Kuhon ingin mereka dapatkan selain cerita-cerita menarik di balik tugas meliput seorang wartawan yang ada hubungannya dengan peliputan tersebut atau bahkan kadang enggak, secara pribadi aja ini menarik bagi dia gitu. Tapi Bang Kuhon ingin sampaikan apa? Selain apakah ingin mempertebal lagi kayak gini loh wartawan itu. Kalau belum kayak gini, lo belum wartawan, jangan sembarangan menyebut profesi wartawan. Atau gimana Bang Kuhon? Tidak. Di buku ini ada catatan sejarah pers. Mulai dari ketika koran itu ditulis tangan. Koran di Indonesia pertama terbit itu tulis tangan. Ya. Zaman Dendels. Gitu. Sampai kenapa kota Solo itu disebut kota tempat berdirinya pers Indonesia. Ada di sini. Jadi ada catatan yang saya kumpulkan, walaupun sumbernya saya lupa catat dari mana karena itu udah sekian puluh tahun yang lalu. Itu kebetulan masih tersimpan, jadi saya bisa retrieve lagi. Lalu saya ketik lagi di komputer. Jadi ada sejarah pers. Yang lain sejarah teknologi media massa. Dulu kita jadi wartawan bawa mesin tik kemana-mana. Bawa kamera, dulu namanya Tustel. Bawa film. Sekali berangkat ke daerah itu kita bawa film 10 roll. Gitu. Bawa baterai supaya flashnya itu bisa bisa kita pakai, ya, berfungsi. Kurang lebih seperti itu. Sampai kemudian ada fax. Di sini juga diceritakan bagaimana kita mengoperasikan mesin telex. Yang point to point, misalnya kirim dari hotel ke redaksi. Bagaimana komunikasi supaya orang di redaksi tahu bahwa itu kiriman kita. Itu ada sedikit ceritanya. Jadi tidak sekadar mengisahkan. Kalau belum kayak gini belum jadi wartawan. Tidak. Tapi ini ada catatan sejarah bagaimana teknologi media massa itu kemudian berubah menjadi teknologi informatik. Gitu. Yang kebetulan Bang Kuhon dan saya juga alami gitu ya. Kurang lebih. Bagaimana kalau Bang Kuhon lebih lengkap lagi. Dari mesin tik gitu dan segala macam. Saya kan udah komputer. Walaupun kemudian sama saya juga. pertama kali jadi wartawan dulu tahun 70-an. Iya. Itu koran dicetak tidak pakai linotype. Linotype itu kita ketik langsung keluar satu kolom gitu, tinggal ditempel-tempel. Ini masih ketik biasa. Bukan. Oh, jadi hurufnya disusun dari huruf timah itu. Satu persatu. Iya. Itu tahun 70-an. Masih ada koran-koran di daerah yang cetaknya seperti itu. Sehingga koran itu tidak bisa lebih dari 4 halaman. Iya. Makanya kadang-kadang huruf A bisa terbalik terpasangnya gitu. Nah, karena dipasang satu persatu gitu. Itu juga sebabnya orang-orang wartawan itu disebut press gitu kan. Karena dulu di press memang nyetaknya itu di press. Ditekan gitu loh, ditempel. kayak kita bikin kartu nama kritik gitu. Nah, saya masih ngalamin itu. Sekarang kan kita ngedit lewat komputer. Foto bisa kita pasang, mau kita crop dengan gampangnya. Kalau dulu enggak, ditempel.
pada tahun akhir dekade 70-an itu satu kolom ada 7 atau 9 kolom masing-masing tergantung medianya tempel. Terus nanti bagian fotonya dikosongin, disilang, ini foto, gitu. Jadi halaman demi halaman baru dipotret. Sekarang kan nggak perlu lagi. Gitu. Jadi kalau itu bisa digambarkan bagaimana perkembangan media di Indonesia, di mana alangkah akan bagusnya itu ya situasi seperti itu. Mungkin kalau yang ada di buku ini mungkin baru sebagian kecil aja ya, Bang Kuhon ya. Iya. Yang kebetulan Bang Kuhon alami, iya kan? Atau teman-teman Bang Kuhon di sini berikan kesaksiannya juga alami. Mudah-mudahan bisa terbayang bagaimana sebetulnya tugas sebagai seorang wartawan ketika meliput itu nggak semudah sekarang. Sekarang kita tahun 92. Saya tugas di Amerika, itu kampanye Presiden Clinton. Saya bisa dapat foto dari jarak dekat, tapi tidak bisa kirim ke Suara Pembaruan. Kalau sekarang, kan dengan mudah itu saya kirim. Iya. Dulu kan harus saya cetak dulu, harus saya cuci dulu filmnya. Film dicuci, udah cuci film dicetak, habis dicetak fotonya dikirim. Kirimnya pakai apa? Pakai pesawat. 3 hari. 3 hari. Gitu. Ya itu paling cepat kan dulu. Jadi kan udah sampai di Indonesia udah telat. Iya. Atau saya harus menghubungi agen-agen kantor berita yang saya nggak tahu alamatnya. Padahal itu kan di kota di Houston, di Texas misalnya, atau di tempat lain gitu loh. Nah seperti itu bedanya dengan generasi sekarang. Makanya sekarang semua orang bisa merasa diri, gue bisa ngeliput kok, gitu lah. Dan bisa viral. Dulu kan nggak bisa. Nah, ini deh terakhir dari Bang Kuhon yang saya aja menyebut Bang Kuhon kan wartawan senior. Saya udah dianggap senior Bang Kuhon. Dan saya kadang-kadang nggak merasa gitu kan ya. Jadi, oh iya, gue udah senior ya gitu. Termasuk ketika masuk kan di Kompas TV. Iya, lupa merasa tua. Udah tua. Aduh, ampun. Nah, kalau ke kampus-kampus, kan teman-teman mahasiswa pada tanya gitu, apa iya saya masih bisa jadi wartawan kalau gitu di era sekarang? Saya masih pas nggak untuk jadi jurnalis katanya. Kalau Bang Kuhon yang ditanya, Bang Kuhon kasih jawaban apa? Begini, jawaban yang 1-2 kalimat tidak bisa. Saya tidak bisa menjelaskan atau menjawab dalam 1-2 kalimat. Tapi begini, wartawan itu adalah sebuah profesi. Di dalam organisasi profesi harus ada kode etik. Gitu. Nah, sepanjang kode etiknya longgar, maka profesi itu menjadi longgar. Jadi kalau Anda mau jadi wartawan, ya harus pelajari juga itu semua hal yang ikut membatasi ruang gerak wartawan. Kenapa? Karena wartawan itu mewakili publik pembacanya atau publik penontonnya, audiensnya. Sebagai apa? Sebagai mata, sebagai telinga, sebagai hidung, sebagai mulut dari publik itu. Sebagai mata, publik tidak bisa melihat kejadian yang jauh dari dia. Wartawan bisa. Itulah yang dia laporkan. Hei, audiens, saya lihat ini loh. Publik tidak bisa mendengar kata-kata pejabat. Wartawan bisa. Gitu. Jadi dia dengar, dia sampaikan, hei publik, ini loh kata pejabat itu. Atau publik tidak bisa menyampaikan pesannya kepada pejabat. Wartawan bisa. Dengan mengajukan pertanyaan kepada pejabat. Jadi sebetulnya wartawan itu adalah wakil dari mereka. Nah, kalau tidak dibatasi oleh etik, kan bisa sangat-sangat menyimpang. Dibatasi pun masih menyimpang. Apalagi tidak dibatasi. Itu barangkali jawaban yang cukup panjang. Itu juga yang saya sebenarnya
risau ketika muncul AI. Ya. AI atau kita bacanya AI, akal-akalan imitasi itu kan. Ada lagi. Artificial Intelligence, Iya. bahasa Indonesianya akal-akalan imitasi. Mantap. Coba bayangin ada video wajah Trump, Iya. ya kan, videonya lagi goreng tahu sambil bilang, kita nggak jadi perang nih, Iya. gue sibuk. Atau dia ngobrol sama Xi Jinping, gimana perang dagang? Lu sih katanya naikin harga. Loh, kalau orang awam melihat, seolah-olah itu kan video beneran. Iya. Gitu loh. Jadi menurut saya, teman-teman pelaku yang mempergunakan AI itu juga harus punya kode etik. Iya. Gitu. Harus betul-betul Harus memikirkan dampaknya. Iya. Ya. Sedangkan sekarang netizen itu, saya sering kritik. Kecelakaan, berdarah-darah, diunggah begitu aja. Iya. Korban pembunuhan dengan yang sadis-sadis. Pihak tertentu mengeksekusi orang, nembak di kepalanya, dikelihatan. Kan itu Iya. menurut saya sangat tidak etis gitu loh. Iya. Ya, jadi itulah barangkali jawaban panjang yang bisa saya berikan kalau ada orang yang bertanya, apa saya kira-kira sekarang ini bisa atau pantas jadi wartawan? Itulah jawabannya. Bersedia tidak dia mematuhi pagar-pagar atau etika itu? Iya. Yang sudah diatur untuk profesi wartawan. Kurang lebih. Iya. Oke. Dan dengan membaca buku ini, mudah-mudahan teman-teman yang dengerin obrolan saya sama Bang Kuhon makin yakin kalau mau jadi wartawan di era sekarang, di era digital, karena tantangannya memang jauh lebih sulit sebetulnya, ya kan, Bang Kuhon? Walaupun menjaga etiknya. Itu kan Karena jauh lebih sulit. Dulu kalau kita mau meliput, kita harus datang ke tempatnya. Iya. Ada kebakaran, kita harus datang ke tempat kebakaran. Sekarang kita dapat info kebakaran, kita tidak usah datang. Tanya sama Mbah Google, kebakaran Tanjung Priok. Keluar datanya. Atau chat GPT, Iya. akal-akalan imitasi itu kan keluar semua ceritanya. Iya. Bahkan si Terus reporter AI bisa berada di lokasi. seolah-olah. Seolah-olah ada di lokasi. Jadi itu hak ciptanya pada siapa gitu loh. Iya. Kan rancu pada AI, chat GPT, Gemini, Iya. Gemini atau apa itu. Iya. Nah, hal semacam ini yang menjadi tantangan-tantangan ke depan. Tapi saya sih meyakini teman-teman yang sekarang lagi kuliah gitu, atau punya cita-cita menjadi jurnalis, akan dapat banyak hal dari kesaksian 23 wartawan harian Kompas yang dikumpulkan oleh Bang Albert Kuhon ya. Mudah-mudahan begitu kan. Karena tetap aja sih profesi ini membawa kita ke suatu tempat, ini profesi yang nggak ada duanya sih menurut saya. Kalau Bukan memang itu, dijalankan. ini profesi yang mencandu. Mencandu, oke, setuju. Dan ini disebutkan oleh Aceh dan beberapa teman di dalam buku ini. Dia hampir tidak bisa lepas dari kewartawanan. Oh, oke. Itu sangat Jadi mencandu. seumur hidupnya tetap jadi wartawan ya? Kurang lebih Iya kan? mencandu itu. Tadi saya bilang orang yang menjadi wartawan itu adalah mulut, telinga, mata, hidung dari publik. Iya. Kan penguasa dia Iya. yang tidak punya jabatan. Iya. Dia penguasa, tidak dibayar oleh pemerintah, Iya. dan bisa dengan mudah menyalahgunakan kekuasaannya kan, kalau tidak dipagari oleh kode etik. Itu Pak Bayu. Iya. Setuju Bang Kuhon. Jadi mudah-mudahan dapatlah, saya sih mendoakan buat teman-teman yang sudah bercerita sama Bang Kuhon, sehingga ini buku bermanfaat bagi teman-teman yang kebetulan sudah mendahului dan nggak sempat baca. Pasti ini akan memberikan sesuatu lah kepada pembacanya,
Dan pasti bahkan saya sebagai seorang wartawan aja yang udah cukup lama nggak sabar pengen baca cerita-cerita dari teman-teman wartawan ini. Iya kan? Dan lucu-lucu. Lucu-lucu. Pasti ada yang lucu, ada yang Banyak. unik seperti tadi Banyak. cerita-cerita detik-detik menjelang Pet reformasi. Hendranto, itu fotografer pertama Kompas. Oh, itu sempat cerita juga di sini. Ada, dia nulis. Bagaimana dia bisa ikut rombongan presiden walaupun dia bukan wartawan istana. Presiden Soeharto terbang perdana 2 kali. Oh. Karena terselundupkan di dalam pesawat. Jadi dia tidak diundang, tapi dia bisa ikut terbang. Oke. Ada. Oh, banyak yang lucu-lucu. Yeah. Dan itu jadi pengalaman-pengalaman yang akhirnya bisa diceritakan sekarang. Sekarang bisa diceritakan. Kalau dulu kan. Kalau juga boleh. Ya, thank you Bang Kohon. Sudah mampir ke podcast Terima Singkat kasih Berita. sudah diundang. Ya. Kalau ada cerita-cerita lain, buku-buku lain, mampir-mampir lagi. Siap. Karena kan nggak tergantung. Ini aja nggak direncanain aja jadi nih buku. Walaupun harus beberapa waktu, tapi kan akhirnya jadi cerita-cerita yang menarik diceritakan. Karena maunya yang di atas lah, boleh kita syukuri lah. Iya. Dan meluangkan waktunya Bang Kohon juga. Thank you ya Bang. Terima kasih. Kita ketemu lagi. See you. Dan mudah-mudahan saya dapat bukunya biar dapat ceritanya. Monggo. Oke. Thank you Bang Kohon. Sama-sama. Sampai ketemu teman-teman.